keutamaan tauhid, fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Keutamaan tauhid dan keutamaan atau menggugurkan dosa-dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullahu jami'an. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Wabil khusus nikmatul imani wal Islam, ya, dan juga nikmat kita dimudahkan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita juga diberikan nikmat untuk bisa, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang harus kita pikirkan bahwasanya berlalunya waktu demi waktu, ya, sangat cepat sekali. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa di antara tanda kiamat adalah yataqarrabu zaman, zaman yang semakin berdekatan. Dalam riwayat disebutkan bahwa sebulan atau setahun seperti sebulan, sebulan seperti satu pekan seperti satu hari, kan gitu. Satu hari seperti, ya, terbakarnya pelepah kurma. Artinya ikhwas sekalian, kita sudah merasakan waktu demi waktu yang cepat berlalu. Ya, ini menunjukkan bahwa hendaknya kita memanfaatkan dengan baik dan benar. Ya, jangan sampai kita berlalunya waktu tanpa hal yang bermanfaat untuk akhirat kita. Ya, jangan sampai berlalunya waktu, ya, kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita terus semangat untuk beribadah kepada Allah. Terlebih lagi kurang dari 2 bulan kita akan memasuki bulan Ramadan, maka mari, ya, persiapkan diri kita agar kita menjadi hamba-hamba yang siap menjalankan setiap aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Jamaah rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan Al-Mulakhas fi Kitab Tauhid, ya, dan kita masih berada pada bab keutamaan tauhid, fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Keutamaan tauhid dan keutamaan dosa-dosa atau menggugurkan dosa-dosa. Dan kita masuk pada dalil yang ketiga,
ya, ada lima dalil yang akan kita bahas atau yang ada di dalam bab ini. Ya, semoga 3 dalil kita selesaikan pada malam hari ini. Dalil yang ketiga, walahuma fi hadithi Itban, ya, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ya, walahuma, dan juga diriwayatkan oleh keduanya yaitu Bukhari dan Muslim dari hadis Itban, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka bagi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, ya, yaitu mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim karena penulis mengatakan walahuma, ya, ay rawal Bukhari wa Muslim fi sahihaihuma hadzal hadis bikamalihi wa hadza tarfun minhu. Hadis ini hadis yang panjang, ikhwah. Cuman disebutkan oleh penulis bagiannya. Ya, sebagian dari hadis yang panjang tersebut. Fi hadis Itban, Itban itu adalah seorang sahabat. Beliau adalah Itban ibnu Malik ibn Amr ibnu al-Ajlan al-Ansari min Bani Salim ibnu Auf, ya, sahabiyun masyhurun mata fi khilafati Muawiyah. Beliau adalah Utban atau Itban ibnu Malik ibn Amr al-Ajlani al-Ansari, ya, dari kaum Ansar dari Bani Salim ibnu Auf, dan termasuk sahabat yang dikenal atau terkenal. Beliau meninggal pada masa kekhalifahan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Berarti, ya, masih atau setelah selesai Khulafaur Rasyidin. Di mana Rasul mengatakan, fa innallaha harrama 'alan nar, maka sesungguhnya Allah mengharamkan, ya, atas neraka, ya, yaitu melarang atau menjadikan neraka tidak boleh untuk menyentuhnya, man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, dan apa, dengan ikhlas dan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna hadis ini, ya, makna hadis ini adalah anna rasula yukhbiru khabaran muakkadan, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dengan kabar yang penuh penekanan bahwa anna man talaffadha bi kalimati la ilaha illallah, bahwa siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, disertai dengan, ya, keikhlasan dan menjauhkan diri dari kesyirikan, ya, amilan biha, mengamalkan hal tersebut, dhahiran wa batinan, baik secara zahir maupun batin, wa mata ala tilkal hal, kemudian meninggal dalam kondisi demikian, lam tamassuhun nar yaumal qiyamah, maka dia tidak akan disentuh oleh neraka pada hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian apa? Dengan ikhlas dan memahami maknanya, berarti ikhlas dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas di sini berarti dia benar-benar
ya hanya mentauhidkan Allah, ya kemudian apa? Ya menjauhi segala macam kesyirikan. Ya, ini ikhwas kalian. Jadi bukan hanya sekedar ya apa? Mengucapkan saja. Karena kalau sekedar mengucapkan saja tanpa memahami maknanya, tanpa meyakini kandungannya, ya tidak akan menjadikan neraka, ya atau tidak akan menjadikan bahwa dia diharamkan dari api neraka. Makanya syaratnya di sini apa? Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ya, kenapa kita katakan demikian ikhwas kalian? Ya, karena banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tanpa tahu maknanya. Ternyata setelah mengucapkan la ilaha illallah tapi tetap rajin melakukan kesyirikan. Berarti dia tidak paham kandungan konsekuensi dari la ilaha illallah. Ini yang harus kita pahami. Jadi kita harus memahami makna la ilaha illallah yang bolak-balik kita sampaikan di majelis ini, bahwa maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ngucapin la ilaha illallah berarti satu, ya dia harus menjadikan sesembahan selain Allah tidak berhak disembah. Ya, kemudian yang kedua, menjadikan Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Nah ini. Nah, ini kalau dia paham rukun la ilaha illallah dan konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Berarti jangan sampai melakukan kesyirikan. Nah, kondisi sekarang tidak demikian, ikhwah. Ternyata banyak orang mengucapkan la ilaha illallah diucapkan tapi syiriknya jalan terus. Ya, mereka ngucapin la ilaha illallah tapi ngasih apa? Masih ngasih sajen, naudzubillah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi masih meyakini bahwa di beberapa tempat ada penguasa selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi meyakini bahwa yang memberikan manfaat atau madarat ada selain Allah. Ini jelas berarti tidak paham makna la ilaha illallah. Kalau tidak paham makna seperti ini, ya tentunya tidak akan diharamkan dari api neraka. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di sini bukan hanya sekedar mengucapkan saja. Ya, makanya ikhwas kalian, ya, yang menyelamatkan bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi harus memenuhi persyaratannya. Di antaranya ikhlas karena Allah dan harus mengetahui maknanya, ya memahami maknanya dan lain sebagainya. Karena kalau cuma mengucapkan, bisa jadi orang gila suruh ngucapin la ilaha illallah bisa, Pak. Kalau cuma suruh mengucapkan, orang munafik di zaman Nabi, mereka ngucapin la ilaha illallah. Tapi mereka tidak meyakini ada, ya, bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah. Apakah ini menyelamatkan orang-orang munafik di zaman Rasulullah? Tidak, ikhwan. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus ikhlas dan mengamalkan konsekuensinya, memahami maknanya. Kalau orang itu mengucapkan dan memahami konsekuensinya, memahami maknanya, maka apa? Fa innallaha harrama 'alan nar. Maka ya menunjukkan seseorang sesudah mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan memurnikan diri dari kesyirikan, namun bisa jadi mungkin dia melakukan dosa besar. Tapi dosa besarnya selain syirik. Ya, dia mungkin melakukan pembunuhan, dia mungkin melakukan judi, dia mungkin melakukan dosa-dosa yang dia belum sempat bertaubat. Ya, maka kalau seperti ini yang terjadi apa? Bahwa dia berada di bawah kehendak Allah. Ya, dari sini kalimat
fa innallaha harrama 'alan nar, maka sesungguhnya Allah akan mengharamkan dari api neraka. Ya, Allah akan berkehendak dalam kondisi dua hal. Apa itu? Yang pertama, Allah berkehendak mengampuni seluruh dosanya tanpa terkecuali. Semua dosanya diampuni, ya, sehingga dia langsung masuk surga tanpa disentuh neraka sama sekali. Ya, maka dia mendapatkan at-tahrimul mutlak. Apa itu tahrimul mutlak? Pengharaman dari neraka secara mutlak. Atau yang kedua, apa yang kedua? Bahwasanya Allah berkehendak untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu. Membersihkan pelaku dosa besar ini, ya, sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka, lalu setelah itu dia akan dimasukkan ke dalam surga. Maka yang kedua, dia mendapatkan mutlaqut tahrim. Apa itu mutlaqut tahrim? Pengharaman dari kekal di neraka. Kalau pertama berarti memperoleh pengharaman dari neraka secara mutlak. Yang kedua, ya, mendapatkan pengharaman dari kekal selamanya di neraka. Ini bagi orang mukmin yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang ketiga, maka ini menunjukkan keutamaan tauhid, bahwa ya, siapapun yang mentauhidkan Allah akan selamat dari api neraka. Keselamatan ini bisa jadi langsung masuk surga. Ya, berarti dia tahrimul mutlak, diharamkan dari neraka secara mutlak. Atau keselamatan di sini maksudnya adalah tidak akan kekal di neraka. Ya. Jadi dia hanya dimasukkan untuk dibersihkan dosa-dosanya, lalu dimasukkan ke dalam surga setelah itu. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah dari hadis ini yang kedua. Yang pertama adalah keutamaan tauhid, dan itu akan menyelamatkan dari api neraka dan menghapuskan dosa. Yang kedua, annahu la yakfi fil iman, tidak cukup dalam keimanan an-nutqu min ghairi i'tiqad, mengucapkan tapi tanpa meyakini. Ini enggak cukup. Ya, jadi di dalam keimanan, seseorang misalnya mengatakan saya beriman kepada Allah, hanya mengucapkan dengan lisan tanpa disertai dengan i'tiqadul qalbi, tanpa disertai dengan meyakini dari dalam hati, maka ini tidak cukup. Karena keadaan seperti ini seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik, bolak-balik kita katakan di zaman Rasul, orang munafik itu tampilannya kayak sahabat. Ya, tetapi apa? Mereka sama sekali tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, cuman menunjukkan lisannya mengucapkan la ilaha illallah, mereka juga ikut sholat di Masjid Nabawi. Ya, tapi kalau ketemu orang-orang kafir, ya mereka kemudian menunjukkan aslinya. Kita tuh cuma sendagurau. Kita tuh tidak beriman 100% dan lain sebagainya. Makanya ikhwas kalian, Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, bahwasanya orang-orang munafik berada di dalam keraknya penghuni neraka. Ini ikhlas sekalian. Jadi tidak cukup di dalam keimanan hanya mengucapkan di dalam lisan, tapi hatinya tidak. Faedah yang ketiga, sebaliknya, annahu la yakfi fil imani al-i'tiqadu min ghairi nutqin. Sebagaimana yang kedua, yang ketiga, maka tidak cukup pula di dalam keimanan hanya keyakinan di dalam hati tapi nggak mau diucapkan. Ya, ini nggak bisa juga. Kalau nomor 2 tadi mengatakan hanya mengucapkan tapi tidak meyakini, sekarang meyakini saja tapi tidak mau mengucapkan. Ya, ini nggak cukup dalam beriman, ikhwah. Makanya ini sama seperti orang-orang yang jahid, orang-orang yang mereka durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita lihat Abu Lahab,
Abu Jahal, Abu Thalib, mereka yakin bahwa yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah adalah hak. Jadi mereka udah punya keyakinan dalam hati. Tapi mereka nggak mau ngucapin di lisannya. Ya, makanya Abu Thalib ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, ya nggak mau. Ya, maka ini nggak cukup menjadikan Abu Thalib jadi Islam misalnya. Padahal Abu Thalib sendiri yang mengatakan, saya yakin seyakin-yakinnya ya bahwa agama yang terbaik yang disampaikan oleh Muhammad min khairi adyanil bariyati dinan, itu adalah agama yang terbaik di muka bumi ini. Ya, yang untuk para manusia. Tapi beliau nggak mau. Ya, demikian pula dengan Abu Lahab dan Abu Jahal. Ya, mereka yakin yang dibawa Rasulullah benar. Tapi begitu mereka disuruh ngucapin la ilaha illallah, mereka mengatakan, apakah Muhammad ingin menjadikan Tuhan itu cuma satu? Gitu. Ya, ini perkara yang mengherankan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya tidak cukup hanya mengucapkan tanpa keyakinan hati, sebagaimana tidak cukup hanya keyakinan hati tanpa mengucapkan. Ya, jadi harus dua-duanya. Kemudian yang keempat faedahnya adalah tahrimun nar ala ahli tauhid al-kamil. Diharamkannya neraka terhadap ahlu tauhid yang sempurna tauhidnya. Ya, tauhidnya sempurna itu pasti diharamkan. Artinya kalau seseorang tidak pernah melakukan kesyirikan, mungkin dia terjatuh di dalam dosa yang lain. Dia terjatuh mungkin dalam riba, dia terjatuh dalam zina, dia terjatuh dalam judi, ya, dia terjatuh mungkin di dalam dosa-dosa yang lain, dosa-dosa besar. Tapi dia sama sekali tidak pernah terjatuh dalam kesyirikan. Dan dia hanya meyakini Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Maka insya Allah aman dari neraka. Keamanannya bisa langsung dia masuk surga, atau aman dari kekal di neraka. Nah ini ikhwas sekalian, dan kita perlu mengetahui bahwa dosa besar ya adalah setiap dosa yang mengandung ancaman dari Allah maupun Rasulnya. Setiap dosa yang mengandung hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Setiap dosa yang diancam pelakunya dengan laknat, dengan neraka, itulah dosa besar. Ya, itulah dosa besar. Ya, naam ikhwah. Jadi siapapun mungkin bisa terjatuh ke dalam dosa besar. Gak mungkin ya. Karena Nabi sudah mengatakan setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Ya, tetapi sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah yang mau bertobat. Ya, kalimat hadis ini ikhwah, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Kadang banyak orang hanya melihat satu sisi kalimat, yaitu bahwa setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Sehingga seakan-akan ini melegalkan orang untuk berbuat dosa. Naudzubillah. Jadi kalau kalau ada orang berbuat dosa, ya wajar, namanya juga manusia. Ya, ketika ditegur, lo kamu kenapa kok berjudi? Ya wajar, namanya juga manusia. Kan itu. Jadi yang digede-gedekan adalah setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Mereka melupakan kalimat selanjutnya. Apa kalimat selanjutnya? Sebaik-baiknya yang berbuat dosa adalah yang mau bertobat. Ya, seharusnya ketika dia berbuat dosa, ya segera tobat. Bukan ketika, kok kamu berjudi? Ya namanya juga manusia, banyak dosanya. Terus dia lanjut berjudi. Gimana ini ikhwah? Ya, tidak seperti itu. Seharusnya ketika dia tahu dia telah melakukan dosa, jadilah orang yang segera bertobat. Ya, makanya apa? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, kan gitu. Allah mengatakan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Kalimatnya disuruh bersegera. Ya, bukan nanti yang namanya tobat kalau udah tua. Bukan nanti yang namanya tobat kalau sudah ya banyak ubahnya. Tidak, ikhwas sekalian. Yang namanya tobat wajibun alal faur, kata para ulama. Tobat itu kewajiban yang disegerakan, bukan yang ditunda-tunda. Ya, nanti akhirnya apa?
ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil nyawanya tanpa dia bertobat. Naudzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, Allah mengharamkan neraka kepada ahlu tauhid al-kamil. Ya, orang-orang yang bertauhid yang sempurna. Naam. Kemudian yang kelima, annal amala la yanfa'u illa idza kana khalisan liwajhillah wa shawaban ala sunnati Rasulillah. Bahwa yang namanya amalan tidak akan bermanfaat, Pak. Nah, ini yang kita sebut dengan amal soleh. Suatu amal itu tidak akan bermanfaat kecuali kalau ikhlas karena Allah dan benar di atas sunnah Rasulullah. Artinya ada tuntunannya. Nah, ini yang disebut dengan amal soleh. Makanya amal soleh itu syaratnya ya dua, ikhlas dan ittiba. Kalau seseorang mengamalkan satu amalan, nggak ada dua syarat ini, maka tidak disebut amal soleh. Makanya di sini dikatakan tidak akan bermanfaat. Nah ini ya yang harus dipahami oleh kita. Nah, kemudian yang keenam atau yang terakhir dari faedah hadis ini, anna man qala la ilaha illallah ya wa huwa yad'u ghairallah lam tanfa'uhu. Bahwa siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah namun ternyata dia tetap berdoa kepada selain Allah, berarti ucapan la ilaha illallahnya tidak bermanfaat. Ya, tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Ya, bagaimana orang ya melakukan kesyirikan dengan berdoa kepada selain Allah, ya, tapi di sisi lain misalnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini kontradiksi. Dan ketika kontradiksi, yang kalah adalah tauhidnya, Pak. Makanya ikhwas sekalian, kalau ada orang mencampur adukan kesyirikan dan tauhid, yang kalah tauhidnya. Ya, seseorang misalnya mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia beribadah kepada Allah dengan sholatnya dijaga, puasa Ramadan. Tapi setiap malam satu suro dia melakukan kesyirikan. Cuma satu malam. Satu malam ini mengalahkan ibadah dia yang lain. Ya, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, jelas. Ya, dia sia-sia amalannya, Pak. Ya, sia-sia amalannya, naudzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah kan sekarang banyak, Pak. Ya, seakan-akan dia mengucapkan la ilaha illallah terus. Tapi ternyata masih saja melakukan kesyirikan. Ya, banyak orang-orang yang meminta kepada penghuni kubur. Ya, bahkan mintanya diawali dengan la ilaha illallah. Lah gimana? Ya, maka ucapan la ilaha illallahnya tidak akan bermanfaat. Ya, tidak akan bermanfaat. Nah, ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat. Ya. Hadis yang keempat, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Musa. Ya, Nabi yang menceritakan kondisi Nabi Musa. Yang beliau sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Musa, ya Rabbi, allimni syai'an azkuruka wa ad'uka bihi. Kata Nabi Musa, wahai Tuhanku, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku mengingatmu dan berdoa dengannya. Artinya Nabi Musa menginginkan satu pemberian dari Allah. Ya, menginginkan satu ucapan dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya khusus dimiliki oleh Nabi Musa. Ya, apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qala qul ya Musa. Allah berfirman, katakanlah ya Musa, la ilaha illallah. Ya, ucapkanlah la ilaha illallah. Ya, ternyata Allah memberikan kepada Nabi Musa kalimat tauhid. Ya, qala, maka Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza.
ya wahai Tuhanku, kalau ucapan la ilaha illallah, semua hambamu mengucapkan hal ini. Artinya Nabi Musa pengen yang beda, lain dari yang lain. Jangan disamakan dengan yang ya manusia biasa. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Musa, "Lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kiffatin." Wahai Musa, seandainya langit yang 7 dan penghuninya selainku, kata Allah, wal aradina sab'a, dan bumi yang 7 lapis, fi kiffatin, dalam satu daun timbangan, wala ilaha illallah fi kiffatin, dan la ilaha illallah ada di timbangan atau di daun timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, maka yang akan berat tetap ucapan la ilaha illallah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini merupakan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ya, makanya di sini ya ketika Nabi Musa alaihi salam menginginkan kalimat khusus yang hanya dimiliki oleh beliau misalnya, Allah tetap hanya memberikan la ilaha illallah. Ya, taib. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Taib. Penjelasan hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri, yes, Ibnu Malik Ibnu Sinan Al-Khosroji Al-Ansari Al-Khudri. Ya, beliau sahabat, anaknya Malik Ibnu Sinan. Ya, yang merupakan juga sahabat. Berarti dua-duanya sahabat. Ya, memiliki hadis yang sangat banyak. Ini Abu Sa'id Al-Khudri dan termasuk sahabat yang terkenal. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, qala Musa. Ya, Musa, Nabi Musa itu adalah Musa ibnu Imran. Ya, Rasulullah, beliau adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Dan beliau dikenal dengan Kalimur Rahman atau Kalimullah, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwas sekalian, ini Nabi Musa dan beliau termasuk dalam barisan Nabi ulul azmi. Ya, kalau kita bicara Nabi Musa alaihi salam, ya salah satu yang hendaknya kita bersyukur terhadap Nabi Musa adalah kita bersyukur ya ketika Nabi Musa meminta Rasulullah untuk meringankan sholatnya. Ya, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah 50 waktu. Bayangkan 50 waktu. Ya, kemudian ketemu Nabi Musa alaihi salam, kata Nabi Musa, irji ila rabbik, kembali kepada Tuhanmu karena umatmu tidak akan mampu, tidak akan kuat. Nah ini, ya jadi pengalaman Nabi Musa terhadap Bani Israel, ya ternyata tips ini disampaikan pula kepada Rasulullah. Makanya kita berterima kasih. Akhirnya Rasulullah kembali meminta keringanan sampai tersisa 5 waktu. Ya, bahkan pada saat 5 waktu Nabi Musa masih mengatakan kepada Rasul, irji ila rabbik, kembali kepada Tuhanmu, umatmu tidak akan kuat. Ya, tapi Rasul sudah kadung malu sehingga cukup 5, tetapi pahalanya seperti 50 waktu, karena al-hasanatu bi asyri amsalihah, kebaikan itu dikali 10 kali lipat. Naam ikhwah. Jadi kita berterima kasih dari sisi itu. Ya, di sisi lain Nabi Musa pun sebenarnya ya merasa gibtoh. Apa tuh gibtoh? Iri. Ya, iri dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi iri yang tidak tercela. Karena ada rasa iri dengki yang tidak tercela, namanya dalam syariat adalah gibtoh. Apa irinya? Pernah Nabi Musa di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Musa menangis. Ya, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, kenapa engkau menangis wahai Musa? Ya, dikatakan oleh Nabi Musa, ya sesungguhnya orang ini, ya yang datang belakangan dari aku, maksudnya Rasulullah, ya datang belakangan dari aku,
Ya, lebih muda dari aku, kata Nabi. Oh, kama qala Musa. Tetapi yang masuk surga dari umatnya lebih banyak daripada umatku. Ini yang membuat Nabi Musa menangis. Ya, dan subhanallah, ini menunjukkan tazkiyah dari Nabi Musa bahwa umatnya Rasulullah lebih banyak yang masuk surga. Ya, dan ini membuat Nabi Musa merasa ghibthah, merasa iri terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Nabi Musa alaihi salam. Ya, kisahnya insya Allah kita katakan bahwa di dalam Al-Quran kisah paling panjang dari para nabi, ya kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Ya, karena apa, ikhwah? Karena salah satu yang didakwahkan oleh Rasulullah adalah orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, maka Allah menurunkan kisahnya Nabi Musa demi untuk Rasulullah membantah orang-orang Bani Israel, membantah orang-orang Yahudi. Nah, kata Nabi Musa, wahai Tuhanku, ajarkan kepadaku. Ya, ini menunjukkan Nabi Musa ya meminta izin kepada Allah. Nah, ini pentingnya bahwa yang namanya ibadah itu harus ada tuntunannya. Yang namanya ibadah harus ada contohnya. Dari mana kita ambil? Nabi Musa. Ya, padahal beliau seorang nabi. Tetap beliau minta kepada Allah, tolong ya Allah ajarkan kepadaku satu kalimat yang aku bisa mengingatmu. Yang aku bisa berdoa dengan kalimat tersebut. Jadi Nabi Musa sendiri tidak membuat sesuatu yang baru. Ya, tidak membuat atau ya membuat-buat amalan. Ah, sudah saya mau pakai kalimat ini untuk berdoa kepada Allah. Tidak. Ini sekelas Nabi. Makanya Rasulullah ketika mengajarkan kepada kita, berarti itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan Rasulullah ngarang sendiri. Ketika beliau beribadah kemudian mengajarkan kepada umatnya, oh ini karangan dari Muhammad, tidak bisa. Ya, mereka semua para nabi mendapatkan wahyu dari Allah. Makanya Nabi Musa tidak sembarangan. Tidak bisa Nabi Musa membuat satu kalimat untuk berdoa kepada Allah. Tidak, beliau minta izin sama Allah. Ya Allah, tolong ajarkan kepadaku. Minta satu kalimat. Faqala qul ya Musa, maka Allah baru mengatakan la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Nah, di sini Nabi Musa mengetahui bahwa ucapan la ilaha illallah bukan khusus buat beliau berarti. Karena ucapan ini diucapkan oleh hamba-hambamu yang lain. Makanya Nabi Musa mengatakan ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Tuhanku, ya semua hamba-Mu ngucapin la ilaha illallah. Ya saya pengen yang khusus kan gitu. Tapi ternyata Allah mengatakan wahai Musa, ya seandainya seluruh penduduk atau seandainya langit yang 7 lapis dan penduduknya selainku kan gitu. Ya. Wal aradina sab'a, dan juga bumi yang 7 lapis di dalam satu daun timbangan, dan la ilaha illallah dalam timbangan yang lain atau daun timbangan yang lain, maka tetap yang paling berat adalah la ilaha illallah. Nah, ya, ini hadis ada penguatnya. Meski ikhwas sekalian bahwa hadis ini sebagian mendoifkannya. Namun sebagian mensahihkannya, diantaranya adalah Al-Imam Al-Hakim. Ya, namun kalau kita lihat ternyata ada hadis yang menguatkan hadis ini. Ya, disebutkan di dalam hadis yang lain sebagai penguat dari hadis yang dikatakan atau disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam, yaitu hadis ya Al-Bitaqah, hadis kartu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yusahu birrajulin min ummati yaumal qiyamah, bahwa nanti akan dipanggil dengan suara yang keras, ya, seorang dari umatku pada hari kiamat, ala ru'usil khalaik, di hadapan semua manusia, ya, di hadapan semua manusia. Fayungsharu alaihi tis'atun wa tis'una sijillan. Kemudian
dibukakan atasnya 99 catatan dosa. Ya, jadi 99 catatan ini catatan dosa. Kemudian apa? Kullu sijillin maddal basar. Ya, dari 99 setiap satu catatan ini jaraknya sejauh mata memandang. Bayangkan. Berarti banyak banget dosanya. Ya, kemudian apa? Summa yaqulullah azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang tadi, hal tunkiru min hadza syai'? Apakah ada yang kamu ingkari dari catatan ini? Ada nggak yang diingkari dari catatan ini? Maka dijawab oleh pemuda atau orang tadi, la ya Rabbi. Tidak ada. Ya, dia ngakuin semua. Ya, inilah yang saya perbuat, bayangkan. Ya, 99 catatan sejauh mata memandang setiap catatan. Dan itu yang ditulis oleh para malaikat untuk satu orang. Ya, makanya ikhwas sekalian, ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari mulut kita kecuali pasti ditulis oleh malaikat, ya, yang mengawasi kita. Ya, maka setiap yang kita lakukan ditulis oleh malaikat. Kemudian dikatakan, adzalamatka katabatil hafidun. Allah tanya lagi, apakah para malaikat pencatat amal telah menzolimimu dengan catatan ini? Lihat. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa 99 catatan itu hasil, ya, catatan dari para malaikat yang bertugas untuk mencatat amalan. Makanya Allah mengatakan, apakah pencatat amalku dari para malaikat mendolimimu? Ya, dan ini nggak mungkin. Nggak ada istilahnya malaikat nanti nulis nambah-nambahin, tuh nggak mungkin, Pak. Atau ngurang-ngurangin, nah tidak. Ya, semuanya ditulis plek. Makanya di dalam Al-Quran apa? Ya, surat Al-Kahfi kalau tidak salah, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini catatan apa kan gitu? Nggak ada yang tertinggal, mau perkara kecil, perkara besar ditulis semuanya. Ini ikhwah. Makanya di sini, ya, ketika Allah mengatakan adzalamatka katabatil hafidun, apakah malaikat pencatat amalku mendolimimu? Maka jelas jawabannya, la ya Rabbi. Ya, tidak wahai Tuhanku. Ya, kemudian Allah bertanya, alaka udhrun? Apakah engkau punya udzur? Artinya punya pembelaan kan gitu ibarat kata. Kamu punya pembelaan enggak kira-kira? Alaka hasanatun? Apakah kamu punya kebaikan? Ya, fayahabur rajul. Maka laki-laki tadi ketika ditanya apakah kamu punya pembelaan, apakah kamu punya kebaikan, orang itu pun dengan ketakutan mengatakan la ya Rabbi. Ya. Orang itu mengatakan tidak punya. Jadi dia hanya punya dosa, bayangkan, Bang. Subhanallah. Tapi lihat ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, fayaqulu bala. Allah lalu mengatakan ada, gitu kan. Innalaka indana hasanat. Kamu punya kebaikan yang banyak di sisi kami. Wa innahu la dzulma 'alaikal yaum. Dan sesungguhnya hari ini kamu tidak akan dizolimi. Ya, la dzulma 'alaikal yaum. Fatuhraju lahu bitaqah, Pak. Kemudian dikeluarkan kartu. Ya, yang mana, Pak? Fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di bitaqah tersebut, di kartu tersebut cuma ada tulisan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Ya, dilihatkan ini kepada pemuda. Ini loh kebaikanmu. Qala fayaqulu ya Rabbi ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijillat. Kata orang tadi, wahai Tuhanku, ya, apa ya kalau dikatakan bagaimana
satu kartu dibandingkan dengan 99 catatan. Artinya dia menganggap remeh, ulah ya nggak ada bandingannya. Ya, ini cuma satu kartu, sedangkan dosa saya 99 dan setiap satu catatan sejauh mata memandang. Ya, nah, ya, fayaqul, maka Allah mengatakan innaka la tuzlam. Kamu tidak akan didzalimi. Fatudu usijilat fi kifatin wal bitaqa fi kifatin. Kemudian 99 catatan amal dia yang isinya keburukan ditaruh di satu daun timbangan. Lalu kartu yang berisi syahadat 2 kalimat tadi ditaruh di timbangan yang lain. Ya. Kemudian apa? Fatoshat as-sijillat wa thaqulat al-bitaqa. Maka yang terjadi adalah ya bahwa catatan keburukan itu menjadi ringan dan yang lebih berat adalah kartu la ilaha illallah. Ya, ini ikhwas sekalian berarti menunjukkan bahwa dosa-dosa tidak mampu berhadapan dengan tauhid la ilaha illallah. Maka orang yang tauhidnya kuat, insya Allah aman dari api neraka. Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan mengharap wajah Allah dan mengamalkan konsekuensinya, dia benar-benar tidak mau menyekutukan Allah, aman dari api neraka. Ya, ini lihat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada ahli tauhid. Makanya Nabi SAW menyebutkan hadis yang lain sebagai penguat dari 2 hadis tadi. Kata Nabi, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Sebaik-baik ya apa yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu ucapan para nabi termasuk ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak faedah dari hadis ini yang bisa kita ambil. Nah, faedah yang pertama, idomu fadli la ilaha illallah lima tadammanahu minat tauhid wal ikhlas. Agungnya keutamaan la ilaha illallah karena terkandung di dalamnya tauhid dan ikhlas. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan kalimat yang sembarangan, Pak. Ya, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah bukan hanya sekedar kita ngucapin gitu. Tapi mengharuskan kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah ucapan la ilaha illallah. Kemudian keutamaan Nabi Musa alaihi salam wa hirsuhu ala taqarrub ilallah. Ya, keutamaan Nabi Musa alaihi salam dan semangat beliau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat di sini, ya Rabbi alimni syai'an kan gitu. Ajarkan kepadaku sesuatu yang aku bisa mengingatmu, yang aku bisa berdoa dengan sesuatu tersebut. Maka ini keutamaan Nabi Musa, ikhwas sekalian. Jadi yang namanya para nabi itu pasti mereka itu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal kita tahu para nabi dan rasul mereka orang pilihan. Para nabi dan rasul mereka sudah dijamin surga, tapi tidak ada dari mereka yang merasa oh saya udah dijamin surga, santai aja kan gitu. Ya, makanya ikhwas sekalian, ya, kalau kita lihat sifat para nabi, salah satu sifat mereka adalah mereka semangat dan kuat dalam ibadah. Ya, semangat dan kuat dalam ibadah. Makanya kalau kita lihat Rasulullah ketika beribadah sholat malam sampai kakinya pecah-pecah. Demikian pula nabi-nabi yang lain. Ya, bahkan ada seorang nabi ya yang sholat sampai sebulan penuh dan lain sebagainya. Mereka itu malah lebih kuat dan semangat untuk beribadah kepada Allah. Ya, jadi malah nggak ada nabi udah mentang-mentang dijamin surga terus nggak beribadah, nggak ada. Nah, ini kan berbeda dengan pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa orang yang terbaik bukan nabi tapi para wali.
Kemudian ketika itu para wali misalnya nggak sholat, begitu puasa ngerokok misalnya. Begitu waktu sholat mereka nggak sholat, mereka mengatakan, oh beda kedudukan, kan gitu. Kita tuh sudah sampai derajat makrifat atau hakikat. Loh Nabi lo lihat. Ya. Nah ini pendapat yang tidak benar tentunya. Ya, makanya ikhwas sekalian, kita sebagai ahlu sunnah meyakini bahwa orang atau tingkatan derajat paling tinggi di antara seluruh manusia adalah para nabi dan rasul, bukan wali. Ya, bukan wali. Karena kalau sudah berbeda pendapat, akhirnya mengatakan wali lebih baik. Ya, makanya apa? Ketika misalnya kadang nih ada orang, ya kok mbah nggak sholat? Oh yang sholat kembaran saya, bisa mecah jadi 2 kadang. Nah ini jelas hal-hal yang tahayul, khurafat dan lain sebagainya. Kita ambil para nabi, mereka semangat ibadah, masa manusia seperti kita tidak semangat? Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah para nabi dan rasul. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun demikian, para nabi dan rasul terkadang perlu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa alaihi salam perlu diingatkan tentang kalimat tauhid. Ya. Ketika Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabbi, semua hamba mengucapin la ilaha illallah." Maka Allah ingatkan, wahai Nabi Musa, bahwa ucapan la ilaha illallah bisa mengalahkan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit, bahkan penduduknya yang ada di antara keduanya. Demikian ikhwas sekalian. Maka para nabi dan rasul terkadang diingatkan oleh Allah. Seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berbicara kepada pembesar kaum Quraisy, tiba-tiba ada orang buta datang. Lalu Rasul bermuka masam, maka Allah sengaja turunkan surat Abasa. Untuk mengapa? Ia mengingatkan Rasul bahwa Rasul bermuka masam hanya gara-gara yang datang adalah orang buta, orang yang tidak punya jabatan. Ya. Nah, ini akhirnya Rasul pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Nabi Musa dan para nabi pun terkadang perlu diingatkan, dan yang mengingatkan langsung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah selanjutnya tadi sudah kita singgung, annal ibadah la takunu illa bima syara'ahu Allah. Bahwa ibadah itu tidak boleh kecuali dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh bagi kita beribadah serampangan kemudian modifikasi atau buat-buat ini, ikhwan. Ya, kembali kepada mana? Tadi walaisa lil insani an yabtadi'a fiha min indi nafsi. Tidak boleh bagi manusia membuat-buat ibadah. Ya, membuat sesuatu yang tidak ada contohnya. Ya. Kenapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Karena tadi Nabi Musa meminta kepada Tuhannya untuk mengajarkan kalimat. Kalau seandainya Nabi Musa membuat sesuatu yang baru, bisa langsung beliau buat. Tapi tidak, beliau tetap harus datang kepada Allah dan meminta diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, amal ibadah yang kita lakukan harus ada tuntunannya dari Rasul. Karena Rasul tidaklah memberikan tuntunan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Rasul, innama ana basyarun yuha, kan gitu. Ya, saya itu manusia biasa, tapi saya diberi wahyu. Ya, saya diberi wahyu. Dan tidaklah Rasul mengucapkan sesuatu kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah kenapa kalau kita ibadah harus ada contohnya. Ya, nggak boleh sembarangan, nggak boleh serampangan, dan banyak sekali bahayanya kalau orang berbuat atau membuat sesuatu yang baru. Ya, salah satunya apa? Tertolak dari hautnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti ketika kita di padang mahsyar, salah satu yang akan didatangkan adalah hautnya para nabi. Ya, telaganya para nabi, dan salah satunya adalah telaganya Rasulullah dari mata air surga, kan gitu. Tetapi ternyata banyak orang yang tertolak. Mereka tidak bisa meminum, padahal ketika minum dari telaganya Nabi, lam yatma abadan, tidak akan mungkin kehausan selamanya. Ya, ini ikhwah. Tapi ada orang-orang mau minum ditolak, mau minum ditolak. Ya, Rasul nanya, innahum ummati.
Mereka umatku loh. Maka kata para malaikat, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya, kalian nggak tahu, kamu nggak tahu wahai Muhammad apa yang sudah mereka buat-buat setelah kamu meninggal. Apa yang sudah dimodifikasi dari ibadah-ibadah setelah kamu meninggal. Na'udzubillah. Nah ini ikhwas sekalian, kenapa tidak boleh bagi kita untuk membuat amalan-amalan tanpa ada contohnya dari Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya adalah di sini atau di dalam hadis ini dalil yang menunjukkan annallaha fawqas samawat. Nah ini ikhwah, kita perlu sampaikan hal ini. Dalil bahwa Allah ada di atas langit. Nah ini. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amiruhunna ghairi kan gitu. Ya, dan apa? Ya, yang berada di langit selainku kan gitu. Ya, wa amiruhunna ghairi. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit, tapi ingat Allah enggak butuh langit. Justru langit yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti berarti Allah butuh tempat, tidak sama sekali. Ya, makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah dalam surat Fatir ayat 41. Innallaha yumsikus samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi ya antazula supaya tidak lenyap. Ya, wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Ya, dan sungguh jika keduanya akan lenyap tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, keyakinan yang benar dan ini keyakinan para sahabat Nabi. Harus diyakini dan harus dipahami ikhwah, keyakinan Allah ada di atas langit bukan hanya belakangan, tapi dari zaman Rasul. Dari zaman sahabat Nabi, dari dulu sahabat Nabi nggak ada yang membantah hal ini. Ya, makanya ya dengan dalil-dalil yang ada diantaranya ketika ada orang ingin membebaskan budak, Rasul mengatakan coba datangkan budak, datangkan jariyah budak wanitanya. Ditanya, ya aina Allah? Allahu fis sama. Gitu. Budak ini kemudian mengatakan Allah di atas langit. Ya, kemudian Rasul nanya, man ana? Anta Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan bebaskan dia karena dia adalah seorang budak yang beriman. Nah, di sini nggak ada sahabat yang membantah ya, kalimat Allah ada di atas langit. Secara bahasa mereka ahli bahasa Arab. Ya, Allahu fis sama, ya berarti Allah di atas langit, selesai. Ya, maka ini banyak terjadi perdebatan. Dan ini tentunya menyelisihi apa yang dikatakan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dan inilah keyakinan Rasul. Makanya Fir'aun sendiri ketika meminta kepada Haman panglimanya, wahai Haman, ya bangunkan untukku tangga ke atas langit. Kenapa? Saya pengen ketemu Tuhannya Nabi Musa. Bayangkan, Fir'aun minta kepada Haman panglimanya, bangunkan, bikinkan tangga supaya saya bisa ketemu dengan Tuhannya Nabi Musa. Berarti dari sini Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun apa? Tuhan Allah ada di atas langit. Karena keyakinan Fir'aun mengatakan apa? Tolong buatkan saya tangga ke atas langit. Nah ini ya, jadi ini pun menjadi keyakinan semua Nabi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yaitu dalil-dalil yang ada. Tentunya kalau kita bicara hal ini ya akan ada satu buku banyak gitu kan. Satu buku khusus ya dengan menyebutkan dalil-dalil annallaha fis sama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit. Nah, kemudian faedah yang selanjutnya ikhwah, isbatu mizanil a'mal wa annahu haq. Penetapan bahwa di sana ada mizan. Apa tuh mizan? Timbangan amal, Pak. Ya, karena apa? Ini hak. Ada dalilnya bahwa nanti timbang apa amalan kita akan ditimbang. Ya, tapi bentuknya bagaimana kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu, wallahu a'lam. Naam. Ya. Itu faedah-faedah dari hadis yang keempat, ya,
Masih ada satu hadis lagi, namun karena waktu yang sudah menunjukkan malam, maka saya cukupkan 2 hadis. Namun faedahnya banyak sekali dari 2 hadis ini. Semoga ini bisa menjadi bekal kita ya, dan bisa kita pahami ya tentang tauhid, terutama khususnya adalah ucapan la ilaha illallah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sering-seringkah kita mengucapkan la ilaha illallah? Kalaupun tidak ucapan tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dan lain sebagainya. Ya, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.